Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk beberapa pertandingan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ini cukup banyak, tapi saya ingin bahas secara singkat aja ya. Nanti kita ketemu di video review. Dan mungkin di video review hari Jumat dan Sabtu, ini mungkin saya akan buatnya di hari Rabu ya. Karena minggu ini saya sibuk, ada acara ya pernikahan saya sendiri. Jadi ya mungkin nanti untuk membahas di pertandingan hari Jumat dan Sabtu, saya ganti di minggu depannya gitu ya, nggak masalah ya, karena ini hari spesial untuk saya ini. Kita mulai dulu di hari Kamis, ada Persikabo dengan Borneo FC. Ini pertandingan kalau dari lihat papan klasemen memang cukup jauh ya peringkatnya gitu, jaraknya. Tapi untuk Persikabo yang bermain di kandang sendiri, saya juga ingin lihat terakhir bermain cukup bagus ya Persikabo ketika mengimbangi, saya buka datanya dulu ya, saya lupa, mengimbangi PSS Sleman. Itu Persikabo bermain cukup bagus. Jadi semoga besok menghadapi Borneo, yang penting bisa ya konsisten aja bermain seperti lawan PSS Sleman. Kalau sektor belakang ya ini kembali lagi ke masalah perform pemain belakangnya Persikabo. Nah kalau untuk Borneo FC sebetulnya ini pertandingan juga cukup penting ya untuk mematangkan Borneo FC pada puncak klasemen. Tapi yang mungkin di pertandingan ini apakah Huistra akan melakukan sedikit rotasi ya, ini saya juga ingin lihat. Karena memang ini momen ya, Borneo FC harus sering bisa memainkan pemain-pemain lapisnya juga. Ini faktor untuk nanti ya, kalau Borneo FC bisa lolos dari 4 besar, ini sangat penting sekali untuk bisa memainkan pemain-pemain cadangan atau lapis. Ya, jadi mungkin besok kita akan lihat dari line up-nya Borneo. Kalau untuk skema dan lain-lain ya saya sudah bilang di video kemarin, ini Borneo FC sangat konsisten. Ya, tinggal kita lihat besok akan dimanfaatkan untuk Huistra melakukan rotasi atau enggak. Ya, jadi nanti kita ketemu di hari Kamis ini untuk membahas Persikabo lawan Borneo bisa. Lalu setelah itu ada Bayangkara lawan PSS Sleman. Nah, ini pertandingan bisa menjadi salah satu pertandingan yang berbahaya untuk PSS Sleman. Bayangkara terakhir walaupun kalah lawan Persebaya, tapi Bayangkara sudah mulai matang dari sisi skema ya. Tapi memang persamaannya dengan PSS Sleman itu di penyerangan. Kemarin tidak ada Brandau ketika menghadapi Persebaya, lini serang dari Bayangkara ini sedikit tumpul. Jadi lebih memanfaatkan sektornya Mayer atau mungkin Raja Nainggolan untuk melakukan shoot-shoot dari luar kotak penalti. Yang perlu diperhatikan oleh PSS Sleman adalah di sektor gelandang bertahan. Sektor tengah ini akan menjadi salah satu duet panas lah di pertandingan besok. Ya, PSS Sleman juga di sektor penyerangan masih belum bisa terlalu konsisten, tinggal dibuktikan dari masalah pertahanan dan skema. Ya, karena kalau skema PSS Sleman sebetulnya sudah cukup bagus. Tapi yang perlu diperhatikan untuk PSS Sleman ini bermain di kandang Bayangkara FC. Ya, semoga PSS Sleman bisa main totalitas ya, bisa bermain tetap ya fokus ya, nggak terlalu banyak kehilangan bola-bola nggak penting. Karena sayang sebetulnya PSS Sleman juga bermain sudah cukup bagus, tapi sering kehilangan atau melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat ya gawangnya kemasukan sendiri. Ya, nanti kita ketemu dari Kamis saja untuk melihat jalannya pertandingan Bayangkara dengan PSS Sleman. Lalu setelah itu ada Persija Jakarta lawan Madura United. Saya sudah bahas ya di video analisa saya. Intinya untuk Persija dengan Madura United dari skema bola possession sudah sama-sama bagus. Tinggal untuk Persija Jakarta di sektor penyerangan, kalau untuk Madura United di sektor pertahanan. Jadi ini sudah ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari lininya Persija Jakarta dengan Madura United. Jadi nanti kita akan bahas dari masalah penyerangan untuk Persija dan pertahanan untuk Madura United. Ya. Lalu setelah itu ada Rans lawan Arema. Ini momentum Arema FC di debutnya pelatihnya ya, Widodo. Ya semoga Arema bisa memberikan permainan yang bagus. Karena formasi saya yakin harusnya bisa diubah ya. Gak bermain dengan peninggalannya Valente 4-4-2. Ya harapan saya Arema bisa mengembalikan formasi 4-3-3 lagi. Lucero kalau bisa ditaruh sebagai tempat naturalnya di gelandang serang. Karena kemarin di Valente lebih banyak sebagai box to box atau di sayap kanan ya. Semoga harapan saya di Coach Widodo nanti ya seperti Lucero bisa ditaruh di tempat naturalnya, lalu mungkin Loko Lingoy di kanan, lalu di kiri mungkin Dedik, dan di depan ya ditinggalkan satu pemain aja itu ya, pemain yang baru ini.
Ya, mungkin ini harapan saya untuk Arema, tapi kembali lagi nanti kita lihat ya formasi apa yang akan dilakukan oleh Arema FC bersama Coach Widodo. Ya, kalau lawan Rans ya tinggal kita lihat aja konsistensi dari Arema di atas lapangan seperti apa. Lalu di hari Jumat ada PSIS Semarang lawan Dewa United. Ini kalau dari data saya, ini bermainnya di Magelang ya. Ini dari data saya. Nanti mungkin yang tahu silakan komen di bawah ya mainnya di mana. Untuk PSIS Semarang lawan Dewa United sebetulnya nggak terlalu banyak masalah ya. Ini skema dari PSIS Semarang dengan Dewa United jelas lebih matang PSIS. Tapi yang memang menjadi perhatian khusus atau kawalan saya kepada PSIS adalah di masalah ritme. Ya, saya berharap selama 90 menit PSIS Semarang bisa menjaga ritme yang cukup bagus, tempo yang tetap bisa naik, gak ngeflop, dan ini ya menurut saya bermain di kandang sendiri ya hitungannya. Ya semoga PSIS Semarang bisa bermain on fire. Ya, yang penting performnya tetap bisa konsisten, gak ada ngeflopnya sama sekali. Ya, ini harapan saya yang akan saya lihat di pertandingan besok PSIS lawan Dewa United. Ya, harusnya nggak terlalu banyak masalah untuk PSIS Semarang. Lalu yang bersamaan ada Persita lawan Persebaya. Ini juga pertandingan yang menurut saya tekanan pasti ada pada Persita Tangerang. Kenapa? Karena Persebaya Surabaya ini sudah menciptakan hasil kemenangan di pertandingan kemarin. Jadi 2 pertandingan bersama Munster, ini Persebaya Surabaya ya dari hasil memang sudah mulai positif. Artinya dari tekanan Persebaya Surabaya harusnya bisa tampil lebih lepas daripada Persita. Karena Persita dalam beberapa pertandingan terakhir ini mengalami 2 kekalahan. Jadi poin dengan zona degradasi ini kan juga belum aman ya. Di sini selisihnya 5 dengan Arema FC, lalu selisihnya berapa ini berarti? 9 dengan Persikabo. Ya, jadi untuk Persita tekanannya sudah ada double. Yang pertama dari hasil negatif di 2 pertandingan sebelumnya, lalu yang kedua adalah bayang-bayang degradasi. Jadi besok bermain di kandang sendiri, saya ingin lihat dari segi mental dan fokus para pemain Persita Tangerang. Saya berharap Divaldo Alves sudah memberikan suntikan ya dari sisi spirit kepada pemain Persita agar bisa tampil totalitas atau tetap bisa fokus berhadapan dengan Persebaya. Karena kalau dilihat dari Persebaya Surabaya pasti tekanan nggak terlalu tinggi seperti Persita Tangerang. Tapi Persebaya Surabaya juga saya ingin lihat di pertandingan ketiga besok bagaimana filosofi dan juga skema permainan dari ya Persebaya Surabaya sendiri bersama Coach Munster. Ya, jadi yang paling menurut saya harus wajib ya harus bisa menang ini Persita. Tapi ya ini masalah tekanan yang harus bisa diatasi. Kalau Persebaya Surabaya bisa menciptakan kemenangan itu lebih mudah karena tekanannya nggak terlalu tinggi lah. Ini kesimpulannya untuk Persita Tangerang lawan Persebaya. Tinggal kita besok lihat ya fokusnya bagaimana untuk Persita dan Persebaya Surabaya di atas lapangan. Lalu setelah itu jam 7 ada Barito lawan Persib. Nah ini juga pertandingan cukup seru nih karena Barito Putra juga masih ada kesempatan untuk masuk di 4 besar. Sedangkan Persib Bandung yang belum memperoleh hasil positif dalam 4 pertandingan terakhir, ini kembali lagi ke masalah tekanan juga. Ya, karena Persib Bandung sekarang berada di posisi ketiga dengan hasil yang masih kurang baik dalam 4 pertandingan terakhir. Ini pastinya ada tekanan yang terus terbayang-bayangi oleh para pemain Persib Bandung. Jadi yang perlu dilakukan oleh Persib Bandung walaupun besok bermain sebagai tim tamu adalah lepas dulu ya, atau jangan terlalu terbayang-bayang dengan hasil yang kurang bagus. Artinya para pemain Persib Bandung harus tetap bisa fokus di atas lapangan untuk mencari kemenangan. Ya, tapi intinya skema permainan juga harus diperhatikan. Karena saya sudah beberapa kali kritik Persib Bandung yaitu dari skema permainannya. Ya, sedangkan untuk Barito Putra di pertandingan besok bermain di kandang sendiri, ini juga menjadi tekanan tersendiri. Karena Barito Putra juga sebetulnya masih ada chance untuk bisa masuk di 4 besar. Tinggal kembali lagi ke masalah pelatih kepada para pemain Barito Putra. Ya, artinya pelatih harus bisa memberikan doktrin-doktrin kepada pemain Barito kalau Barito Putra ini masih memiliki target untuk masuk di 4 besar. Yang artinya kemenangan itu sangat berarti untuk Barito Putra. Karena sejauh ini yang saya lihat Barito Putra masih belum bisa konsisten. Walaupun dalam 2 pertandingan terakhir belum terkalahkan ya, atau 2 pertandingan terakhir. Jadi untuk saya sebetulnya tinggal di Barito Putranya tinggal di menjaga konsistensi dari pelatih. Ya, ini yang besok akan saya lihat dari Barito Putra yaitu di masalah skema juga.
Kalau Persib Bandung juga sama ya, di skema dan juga tekanan. Ini yang harus bisa diatasi oleh Persib Bandung yang akan bermain sebagai tim tamu. Ya, ini yang saya ingin lihat di pertandingan Barito dengan Persib. Ini dari segi mentalitas aja udah. Lalu setelah itu hari Sabtunya ya, ada Persis Solo lawan Persik Kediri. Ini Persis Solo permainannya lagi cukup baik karena dalam beberapa pertandingan terakhir ya bersama Coach Milo, permainan cepat sudah mulai bisa menyatu, serangan balik juga beberapa kali cukup bagus variasinya. Sedangkan untuk Persik Kediri sebetulnya di pertandingan besok nggak terlalu banyak masukan. Ya, Persik Kediri ini sudah tampil cukup konsisten. Dari masalah skema, dari masalah pertahanan, penyerangan, sektor tengah, chemistry, pelatih, komposisi pemain, ini Persik Kediri sudah aman gitu loh, sudah nggak ada masalah. Jadi tinggal besok ya menghadapi Persis Solo yang notabene bermain di kandang Persis Solo, kita akan lihat sejauh mana Persik Kediri bisa menjaga konsistensi untuk bisa masuk di 4 besar sebagai target. Ya, ini yang sudah saya review kemarin, tinggal di masalah tekanan atau mental. Ini yang akan terus membayang-bayangi para pemain Persik Kediri sampai di akhir season ini. Jadi ya tinggal buktikan aja untuk masalah tekanan dan ini ya seperti beban yang harus diterima oleh Persik Kediri ini harus bisa lepas gitu. Ya, ini yang harus Persik Kediri lakukan, tinggal di masalah tekanan bisa dihadapi enggak. Ini berbicara dari segi mental. Kalau Persis Solo sudah cukup bagus, berapa kali permainan cepat dan juga transisinya ya, ini sebetulnya sama seperti Persik Kediri, transisinya juga cukup bagus, tinggal di masalah counter attack. Ini tinggal masalah pola permainan ya. Persis Solo bermain lebih cepat, lebih mengandalkan serangan cepat daripada bola possession, sedangkan Persik Kediri kan lebih ke bola possession. Artinya ini ada plus minus dari ya skema permainan yang berbeda. Tinggal besok kita lihat ya, yang bisa menciptakan peluang paling banyak yang mana. Artinya skemanya lebih berjalan maksimal. Ya, nanti kita ketemu di hari Kamis kemungkinan ya. Saya nggak bisa nih hari Sabtu pas nih. Ya acara saya nih pas hari Sabtunya. Ya, jadi good luck untuk Persis Solo dan juga Persik Kediri. Lalu setelah itu jam 7 malam ada PSM Makassar lawan Bali United. Nah, ini juga momentum ini untuk PSM Makassar bisa meraih poin penuh di kandang. Sedangkan untuk Bali United ini harus lepas dari tekanan lagi. Karena Bali United juga sama sebetulnya seperti Persib Bandung. Dalam 3 pertandingan terakhir, Bali United ini belum pernah menciptakan kemenangan gitu. Jadi tekanan pastikan ada pada Bali United. Sebagai tim tamu juga nanti di kandang PSM. Jadi yang harus dilakukan oleh Bali United adalah bisa lepas dulu dari tekanan yang ada. Lalu bisa fokus dalam pertandingan dan skema permainan penyerangan. Ini saya ingin lihat variasinya ada nggak dari Teko. Karena untuk menghadapi PSM Makassar sebetulnya kan permainannya cenderung sama. Ya, formasi juga berapa kali saya lihat juga ya seringkali memakai formasi 3 back ya untuk Bali United. Jadi tinggal masalah variatif serangan. Yang membedakan nanti PSM Makassar dengan Bali United tinggal di masalah passing. Siapakah tim yang paling bisa menciptakan banyak passing, artinya bisa menciptakan banyak variasi. Yang artinya untuk menciptakan serangan itu akan lebih enak dan lebih mudah untuk menjebol pertahanan musuh. Jadi poin yang penting untuk pertandingan PSM Makassar lawan Bali United, yang pertama untuk PSM Makassar di masalah, ya ini momen penting untuk PSM Makassar mungkin bisa masuk ya di 4 besar persaingannya. Tinggal di masalah konsisten aja. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir ini PSM Makassar cukup konsisten. Sedangkan untuk Bali United justru yang memiliki kawalan yang cukup banyak dari saya. Yang pertama dari segi mental, karena dalam pertandingan terakhir ini kan Bali United masih kurang baik gitu ya. Jadi tekanan ini atau mental ini pasti ada untuk Bali United. Lalu yang kedua variasi serangan. Saya berharap pertandingan besok untuk Bali United perbanyak variasi serangan dari sektornya Eber Besa atau mungkin Private di kanan atau Irfan Jaya di kiri ya atau Jefferson di depan. Saya berharap kreativitas di sektor penyerangan Bali United ini bisa hidup gitu loh. Jadi pertahanan PSM Makassar minimal bisa cukup kesulitan gitu loh untuk menahan serangan dari Bali United. Tapi kalau nggak banyak variasi ya ini enaknya pertahanan PSM. Karena sudah berapa kali ya PSM Makassar bertemu tim yang nggak ada variasi sama sekali serangannya, ya cukup mudah bisa diantisipasi oleh sektor tengahnya PSM Makassar dulu.
Ya, jadi poin yang cukup penting untuk Bali United semoga bisa bermain lebih bervariasi lagi untuk menciptakan serangan. Ini poin yang penting untuk Bali United menghadapi PSM. Kalau PSM Makassar saya bilang sudah cukup konsisten aja. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa bahas. Mungkin untuk Bali United dengan PSM nanti ketemunya di minggu depan ya. Saya akan bahasnya. Nanti kita mungkin langsung bahas di previewnya juga untuk PSM Makassar dengan Bali United berhadapan dengan siapa gitu. Ya, jadi ini aja preview dari beberapa tim ya di Liga 1 yang akan bermain hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semoga tim kebanggaan kalian bisa memperoleh 3 poin. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.